Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Berjumpa lagi ya di channel kami yang membahas tentang SKB untuk persiapan tes di tahun ini ya. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba latihan soal integrasi dan reintegrasi sosial. Jadi ini adalah bagian yang ke-9 ya dari rangkaian pembahasan soal untuk SKB guru sosiologi. Nanti masih ada 5 lagi, jadi nanti ada 14 bagian untuk latihan soal profesional SKB guru sosiologi. Baik teman-teman, dimulai dari soal nomor pertama tentang pengertian integrasi sosial. Proses penyesuaian unsur-unsur sosial yang tidak sama sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang selaras dan serasi disebut A. Hubungan sosial, B. Interaksi sosial, C. Disintegrasi sosial, D. Kontravensi sosial, atau E. Integrasi sosial. Jawabannya jelas ya, integrasi sosial. Nah, jadi ini adalah pembahasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara itu, sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial berarti pembauran dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda sehingga perbedaan yang ada tersebut tidak tampak, melainkan kesatuan yang utuh atau bulatlah yang nampak. Menurut ahli sosiologi, Gilin, integrasi sosial itu merupakan sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu budaya, emosional, fisik, maupun perilaku. Banton juga berpendapat bahwa integrasi itu adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberi makna penting pada perbedaan ras tersebut. Lanjut pada soal nomor 2 ya, tentang faktor integrasi sosial. Di bawah ini yang bukan faktor-faktor untuk mewujudkan integrasi sosial ialah A. Adanya rasa toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa. B. Terjadi perkawinan campur antar suku. C. Makin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. D. Matinya salah satu kelompok saat konflik sosial terjadi. Atau E. Meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerjasama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama. Yang bukan faktornya adalah D ya. Nah, ini pembahasannya. Agar terjadi integrasi sosial, ada beberapa faktor yang harus terjadi dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, harus ada rasa toleransi, saling menghormati, dan tenggang rasa dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, untuk kasus-kasus tertentu, integrasi dapat terjadi karena terjadinya perkawinan campur antar suku atau amalgamasi. Kemudian yang ketiga, makin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Kemudian yang keempat, meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerjasama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama. Dan yang terakhir, fungsi pemerintahan yang baik makin berjalan baik dan bijaksana, terutama yang menyentuh masyarakat lapisan bawah. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mendukung terjadinya integrasi sosial. Lanjut ya, di soal nomor 3 tentang bentuk integrasi sosial. Integrasi yang terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat disebut dengan integrasi. A. Normatif, B. Koersif, C. Fungsional, D. Asimilasi, atau E. Kooperasi. Apa jawabannya? Fungsional ya. Nah, ini pembahasannya. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Yang pertama adalah integrasi normatif, yaitu bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi tersebut terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsi-fungsi itu terkait dengan pihak-pihak yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa tersebut menerapkan cara-cara integrasi dengan kekerasan. Gitu ya. Lanjut nomor 4. Oh, ini kisi-kisinya salah ya. Ini kisinya masih tentang jenis integrasi sosial. Polisi menembakkan gas air mata disebabkan para pengunjuk rasa melakukan kerusuhan. Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya integrasi.
A. Politis, B. Koersif, C. Struktural, D. Normatif, atau E. Gabungan. Koersif ya. Nah, ini tadi ya, seperti pembahasan di soal sebelumnya, integrasi koersif itu adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Jadi, dalam soal, polisi menembakkan gas air mata disebabkan para pengunjuk rasa melakukan kerusuhan merupakan integrasi koersif. Lanjut ya. Soal nomor 5 tentang faktor pendorong integrasi sosial. Berikut ini mana yang tidak termasuk faktor pendorong integrasi sosial? A. Perkawinan campuran. B. Sikap saling menghargai kebudayaan lain. C. Sikap tertutup dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat. D. Toleransi antar kebudayaan yang berbeda. E. Kesempatan yang tidak berbeda dalam bidang ekonomi atau setara. Nah, jawabannya C ya. Sikap tertutup dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat. Nah, ini tadi ya, faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan, kemudian kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap saling menghargai orang lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, dan perkawinan campuran atau amalgamasi. Masih tentang faktor pendorong integrasi sosial. Dahulu, para investor memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin membuka usaha di suatu wilayah. Terlalu banyak prosedur birokrasi yang harus dilalui dan semua membutuhkan biaya. Setelah melalui koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan, kini pemerintah berhasil menyederhanakan proses perizinan investasi dalam pelayanan satu atap. Nah, terwujudnya integrasi tersebut didorong oleh, gitu ya. Jadi sekarang kan ada ya mall, pelayanan publik, MPP, kayak gitu ya. Jadi pelayanannya sudah satu atap ya kan. A. Keinginan kuat investor untuk membuka usaha disambut baik oleh pemerintah. B. Komunikasi lebih efektif karena prosedur perizinan lebih disederhanakan. C. Pemerintah membutuhkan investor yang dapat membiayai pembangunan. D. Kesepakatan investor dan pemerintah mendapat keuntungan yang sama. Atau E. Pelayanan satu atap hanya membutuhkan beberapa petugas layanan publik. Nah, adanya kesepakatan ya. Nah, ada beberapa ciri yang menandakan terjadinya integrasi sosial. Pertama, kesamaan atau kesatuan yang terbentuk atas dasar kehendak sendiri, bukan karena sebuah ikatan atau paksaan. Yang kedua, timbulnya sebuah persamaan pandangan di antara masyarakat yang diilhami dari nilai-nilai yang sama. Ketiga, terdapat pula dalam orientasi kerja masyarakat. Dan keempat, adanya tujuan yang sama dengan merujuk pada prinsip ideologis yang dimiliki, gitu ya. Nah, 7 tentang faktor penghambat integrasi sosial. Salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat adalah A. Adanya musuh bersama dari luar. B. Menghargai orang lain dengan kebudayaannya. C. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. D. Tidak adanya penghargaan terhadap perbedaan. Atau E. Kesempatan yang sama bidang ekonomi. D ya jawabannya ya, tidak adanya penghargaan terhadap perbedaan. Pembahasannya ini. Jadi ada beberapa faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama, kurangnya toleransi terhadap golongan lain. Kemudian yang kedua, tidak adanya penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, ada rasa tidak puas terhadap ketimpangan sosial dan ketidakmeratanya pembangunan. Dan yang keempat, kesadaran dalam diri masing-masing individu kurang. Itu ya. Jadi yang penghambat tadi adalah D. Tidak adanya penghargaan terhadap perbedaan. Lanjut di soal nomor 8 tentang perwujudan integrasi sosial. Kegiatan yang bisa mendukung terwujudnya integrasi nasional yaitu A. Pertukaran pelajar antar provinsi di seluruh Indonesia. B. Melebih-lebihkan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. C. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. D. Meniru dan mengikuti adat istiadat budaya barat. E. Mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jawabannya A ya. Nah, jadi ini adalah beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perwujudan integrasi, seperti melebih-lebihkan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Kemudian gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari kedaulatan NKRI gitu kan. Kemudian demonstrasi, unjuk rasa, meniru dan mengikuti adat istiadat budaya barat, dan mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Itu semua akan melemahkan integrasi sosial.
ke soal nomor 9 tentang perwujudan integrasi sosial. Nah, proses integrasi sosial terjadi jika hubungan di antara kelompok-kelompok sosial berlangsung secara A. Interaksi, B. Konsolidasi, C. Asosiasi, D. Interseksi, atau E. Toleransi. Interseksi ya. Nah, proses integrasi sosial terjadi jika hubungan di antara kelompok-kelompok sosial berlangsung secara interseksi. Proses integrasi sosial terjadi jika hubungan di antara kelompok-kelompok sosial berlangsung secara interseksi atau bersilangan, sehingga perbedaan sosial di antara kelompok-kelompok sosial tersebut diperkecil oleh adanya kesamaan sosial di antara mereka. Menurut Lambang Trion dan Soeharto, pola hubungan di dalam masyarakat majemuk dapat dilakukan dengan integrasi sosial antar kelompok yang disatukan oleh adanya kesamaan yang menyatukan ketiga kelompok tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan apabila antar kelompok melakukan hubungan antar kelompok atau intergroup relationship. Misalnya, kelompok masyarakat A, B, dan C yang disatukan oleh kesamaan yang mengkaitkan ketiganya. Nah, itu namanya interseksi ya. Jadi ada pengait di antara beberapa kelompok. Lanjut ke soal terakhir ya. Ketika pertama masuk kelas 10, para siswa yang berasal dari berbagai sekolah bermusyawarah membentuk pengurus kelas. Mereka juga membuat aturan bersama seperti jadwal piket dan iuran kas kelas yang mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pentingnya integrasi dalam menciptakan harmoni sosial adalah A. Menciptakan konsensus bersama yang dijadikan pedoman aktivitas. B. Mengembangkan kebanggaan akan identitas bersama dalam sekolah. C. Membangun rasa keamanan, kreativitas, dan ketentraman siswa. D. Memupuk rasa kesadaran nasional akan tanggung jawab bersama. Atau E. Menjadikan sekolah sebagai tempat aktualisasi diri. Cara menjawabnya juga harus berkaitan dengan tema yaitu integrasi sosial ya. Jadi A. Nah, ini adalah rangkumannya ya. Jadi proses integrasi sosial di masyarakat itu ada alurnya yang dimulai dari proses interaksi, kemudian berlanjut ke proses identifikasi, berlanjut ke kerjasama, kemudian ke proses akomodasi, kemudian melalui proses asimilasi, dan yang terakhir terciptalah proses integrasi. Begitu ya, ini penjelasannya. Jadi proses yang pertama adalah proses interaksi. Proses interaksi itu merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Kemudian berlanjut ke tahapan yang kedua, yaitu proses identifikasi. Nah, berangkat dari proses interaksi tersebut dapat berlanjut ke proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak lain secara utuh. Sehingga pada hakikatnya proses identifikasi merupakan proses untuk memahami berbagai karakter, latar belakang, dan kepentingan pihak lain. Kemudian yang ketiga, kerjasama atau kooperasi. Kooperasi. Charles Horton Cooley mengungkapkan jika suatu kerjasama dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak sadar bahwa mereka punya kepentingan yang sama. Di saat yang bersamaan pula, mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan kerjasama. Ketika hal ini sudah dipahami oleh masing-masing pihak, maka proses integrasi akan berjalan lebih mudah karena setiap pihak sudah bersedia untuk membuka diri untuk menjalin kerjasama yang positif. Nah, setelah kerjasama berlanjut ke proses akomodasi. Akomodasi dapat dipahami sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam proses ini, semaksimal mungkin tiap-tiap pihak mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain. Setelah melalui akomodasi, kemudian sampai ke proses asimilasi. Proses asimilasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu cara yang ditandai dengan kegiatan nyata untuk mengurangi perbedaan pada individu atau kelompok yang sedang berkonflik. Proses ini juga meliputi usaha untuk menyatukan persepsi kedua belah pihak dengan cara memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dan sampailah kita pada proses integrasi itu, yang dipahami sebagai sebuah proses penyesuaian antar unsur dalam masyarakat yang majemuk hingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, ini tadi ya alurnya ya.
Jadi proses integrasi sosial di masyarakat itu dimulai dari interaksi, kemudian berlanjut ke identifikasi, berlanjut kerjasama, berlanjut proses akomodasi, berlanjut ke asimilasi, dan sampailah pada integrasi sosial. Begitu ya proses integrasi sosial di masyarakat itu ya. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya bagian ke-10 tentang perubahan sosial. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.